Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam Merah Putih. Ya, kita tahu bahwa salah satu ciri dari Ternak Mulyono itu ialah ketika berargumen tidak pernah nyambung. Nah, seperti halnya dalam video sebentar yang saya sajikan. Nah, jadi di video ini ada terkait sindiran lucu netizen terhadap Mulyono, dan juga ada Bang Betungki menyindir soal pembela daripada pagar misterius itu. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak video. Ketemu lagi dengan saya. Tadi ada kawan ya yang guys, menanyakan kata-kata apa motivasi. tuh bang? Kiat-kiat sukses korupsi. Sukses korupsi. Satu, Apa tuh? takwa kepada Mulyono. Waduh. Bener kagak? Bener kagak? Iya kayaknya sih. Salah. Iya kak. Bener kayaknya. Iya betul. Kayaknya kagak salah kan? Salah kayaknya. Bener kagak? Jawab. Bantu jawab dong. Investigasi ungkap bambu misterius bongkar. Bambu kau bilang untuk nahan abrasi. Bambu tungki. Kepala tuh kau pergi ke tempat aku sini. Abrasi itu kalau tanah air asin ditanam pokok bakau, pokok nipa, pokok jampe-jampe. Tanam bambu itu yang masang pun dungu berarti. Jadi cara nahannya macam mana, nggak ada akarnya tuh bambu. Emang bambu hidup di air asin? Bodoh kali kau tungki, baneng kau. Pijak batang leher kau baru tahu kau. Kasih paham Nahan bang. abrasi batang bambu. Nahan abrasi itu batang bakau, mangrove, nipa, pohon jampe, pohon lenggade. Aku nih petani tambak, lebih tahu aku daripada kau, jelebau. Otak biawak kering kau. Sini kau, Otak biawak. bukan di matamu. Wabarakatuh. Saya diundang. Ciri-ciri Ternak Mulyono kayak gini pikirannya ini nih. Saya akan memulai filosofi nenek moyang kita bahwa mulai dari bawah itu namanya desa mowocoro. Sesuatu tatanan desa itu harus dengan cara. Tidak perlu dengan ribet untuk menyelesaikan masalah secara paling bawah. Naik dikit, negoro mowocoro. Ini terkait Negara itu dibangun dengan pagar tata yang nggak kelola, tahu nyambungnya kemana. dengan hukum yang benar segala macam. Terus yang paling inti, ini kalau kita mas kaitan manusia khalifah fil ardi, menungso, meworoso, manusia itu harus dengan rasa. Dari tiga ini sudah gak ada. Inilah hancurnya mungkin national character building Ketawa. kita, membangun karakter bangsa kita, ditambah tadi dari pihak MUI pusat. Nengok aja pertanyaan orang yang nanya aja enggak. Gitu. Apa sopan Pak kayak gitu Pak? Kita tidak personal, kita fokus tidak pagar menyerang laut. personal. Iya. Pak. Oke. Nah, pagar laut, woi. Sosial. Poinnya pagar laut, Mas. Iya. Iya, tapi itu juga Enggak, kalau penting. Anda Orang bilang nanya nggak juga sopan, dihargai dong orang Anda juga nanya. nggak sopan. Oke, kita Sekarang kembali saya lagi tanya. boleh? Nah, ini kan tidak bisa masalah berdiri sendiri, Mbak. Jujur aja, kalau ini dipersempit hanya pagar laut, ini nggak adil. Karena memang masalahnya goreng-gorengannya kemana-mana. Saya tanya sebagai MUI, sebagai ulil ilmi, apakah Anda sudah mengecek di lapangan masalah tentang PSN, PIK, bedanya dengan PIK dan lain sebagainya, sudahkah? Saya Sebagai berperkara ulil di pengadilan absor, itu setahun, apakah Anda juga sudah melakukan kacamata Sangat, perspektif Pak. multi? Setahun saya di pengadilan, Pak. Terus Partai Indah Kapuk itu berperkara kami, Pak. Saya punya bukti lengkap, Pak. Bapak ngomong mungkin sebagai Oke, budayawan. sekarang bagaimana dengan Sebentar, MUI Banten? Bapak bicara, nggak punya Bagaimana fakta. dengan MUI Banten? Saya punya bukti lengkap, Pak. Yang berbeda. Kok jadi bahasa Bapak MUI ya? Dengan hanya MUI pusat. bicara, tapi nggak punya faktanya, Pak. Saya punya bukti lengkap, Pak. Siap, kapan setelah pasca acara ini kita ketemu kan? Oke, Boleh. kita bahas siap. pagar laut dulu boleh? Pak Oke, Irfan, masalah Pak pagar Irfan. laut. Kembali ke pagar laut, Ini maaf, ini kayak semacam tembok pagar gok and magok atau ya maksud ada secara sosial ini, secara sejarah. Seolah-olah kok menjadi hanya Cuma-cuma. gontuhon katanya kalau rojobrang atau pagar tiban. Ayolah selesaikan bareng-bareng. Ingat, pasal 33 kan bahwa bumi, ya hasil bumi, alam segala macam, termasuk air di dalamnya itu kan untuk dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Lah, maka ini kita ini tadi dari katanya ada info katanya ini dari swadaya Swadaya. masyarakat segala macam, ada yang bilang dari korporasi segala macam. Kita tunggulah pemerintah kita untuk investigasi, kita beri waktu. Walaupun memang kita akui kadang-kadang kayak polisi India telat gitu loh. Kita boleh bergantian ke Pak Heru. Nggak pernah lihat sama sekali Pak, 5-6 bulan ada orang yang masang itu secara sengaja. Kalau Pak Heru? saya alamatnya di sana kan, domisili usaha di sana. Saya punya salah satu nelayan tradisional Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Penniferidis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk Bu.
malam tuh 5 ngompol. Malam hari? Iya, malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang, satu bambu berapa? Ya, ngajaknya untuk kerja karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya juga itu sangat ya setelah lama kemudian ya dulu sih cuma pagar membentang ya. Nah, ke sekarang udah ngotak-ngotak ya benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan gitu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh, sempet. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempet nanya. Nah iya, sempet nanya. Pak, mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut, loh. Oh, laut di pagar gitu. Buat apa? Ya katanya sih buat Pik 2 gitu. Agung Sidayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah, sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Ya seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak? Sudah disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh Tapi iya. betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi, orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak. Kurang lebih 10 orang lah yang saya tahu. Sampai apa Pak? Jumlah orangnya sampai apa? Sampai kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap tadi? hari. Setiap hari, setiap malam? Iya. Setiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang 100 bulanan, ribu, iya. yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borong saya belum paham tuh seperti apa. Tapi sejujurnya kami miris kenapa baru sekarang ya Pak Etri ya? Waktu awal-awal masang kok semuanya diam saja. Bahasa anak Iya. sekarang dokem aja Pak. Iya, pura-pura namanya. Bukannya nggak tahu, pura-pura. Nggak sempat menanyakan Pak kepada pihak berperan setempat atau kemudian melaporkan keresahan ini menghambat aktivitas Pak Heru, Pak Khalid dan juga teman-teman di sana. Ya saya juga pernah menanyakan pada RT, pada Kades. Ya itu proyek ya kan strategis nasional. Kebijakannya bukan pada saya tapi pusat. Nah seperti Dijawabnya itu. begitu? Iya jawabnya. Ya kita diam aja. Oh begitu. Ya ternyata kan ada teman-teman yang lain. Ya ada opsi-opsinya kan. Ya gimana-gimana juga. Ya saya salah satu pembudidaya kerang hijau. Tahu persis kalau memang budidaya kerang hijau bukan seperti itu. Kalau memang buat untuk budidaya kepiting atau udang atau ada polanya masing-masing. Misalkan ada bagan, ada sero, ya kan. Ada Tapi Pak bagan kalau tengah. berurusan dengan perut, mohon maaf ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya tergerus dari Pak Heru, Pak Khalid merasa betul-betul pendapatannya menurun drastis Pak. Ya Semenjak ada itu. Iya jelas. Ya makanya kan gini, saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap. Karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa besar terhadap para nelayan di Gimana sana? ya, yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru, Jadi harus putar lebih jauh. lagi. Iyalah harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. tapi Pak Heru, Pak Khalid sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Andi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Andi. Sudah, saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama JRP. jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu Pak? KPB itu apa Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, diganti pantai utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Andi harus menjawab otaknya siapa? Iya. Sesaat lagi Pak. Ya. Kita harus jangan lupa ditahan Pak. Energinya boleh tak ditahan Pak. Bapak bisa tahu. Siapa kira-kira otaknya? Kita harus hanya dicatat di Harus bawah. diungkap di sini. Kira-kira menurut kalian siapa nih otaknya? Kemarin sih sempat ada video yang menyatakan otaknya itu Aguan. Ya kita tahu Aguan dengan Mulyono itu kan gini ya kan, berarti otaknya adalah Mulyono. Gimana nih? Oke, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.